Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kota Bogor bersama warga melakukan evakuasi balita berusia 4 tahun yang terperosok ke dalam lubang kloset di kamar mandi di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Evakuasi pun berlangsung dramatis lantaran korban histeris kesakitan karena kakinya terjepit pipa kloset jongkok selama 2 jam. Petugas pun terpaksa membongkar kloset untuk mengangkat kaki korban. Saat itu korban hendak buang air besar di toilet yang tidak jauh dari rumah neneknya, namun naas kaki korban malah terperosok. Mengevakuasinya itu ngebobok dulu klosetnya, setelah ngebobok klosetnya itu ada peralon, kita potong peralonnya kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, korban pun berhasil diselamatkan oleh petugas dan kaki korban hanya mengalami luka ringan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Wanita ini tengah memanjat tembok kamar mandi hendak kabur ke atap rumah. Ternyata ia adalah istri seorang polisi yang digerebek warga saat berada di rumah selingkuhannya di perumahan Kola Kolasa di Jalan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Diduga istri oknum polisi ini berselingkuh dengan pria berinisial AY yang berstatus ASN dan merupakan rekan kerjanya di kantor Dinas PU Kabupaten Jeneponto. Sedangkan sang suami yang seorang anggota polisi itu bertugas di Mamuju, Sulawesi Barat. Sejauh ini kita dapatkan informasi bahwa yang perempuan ini masih terikat perkawinan dan suaminya adalah salah satu anggota Polri. Laki-lakinya adalah ASN. Pasca videonya viral, kini kedua terduga pasangan selingkuh tersebut diamankan di Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan untuk diproses lebih lanjut. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Harimau Sumatera di Medan Zoo mati lagi dan kali ini harimau bernama Bintang Sorik mati pada usia 13 tahun. Saat dikonfirmasi, Wali Kota Medan menilai Medan Zoo gagal dalam breeding satwa langka ini. Video amatir merekam saat dokter hewan Medan Zoo sedang melakukan nekropsi terhadap jasad harimau Sumatera bernama Bintang Sorik yang mati pada beberapa waktu lalu. Matinya Bintang Sorik menambah daftar kematian satwa langka di Medan Zoo dan mengurangi satwa harimau koleksi yang dimiliki Kebun Binatang Medan. Saat dikonfirmasi Wali Kota Medan, Bobi Nasution membenarkan kematian harimau Sumatera tersebut. Bobi juga menyebut Medan Zoo gagal dalam melakukan kembang biak atau breeding terhadap harimau Sumatera. Makanya kita lihat relokasi kemana, apakah tetap di situ tapi dipindahkan kandangnya, apakah bisa direlokasi, jaraknya berapa jauh maksimal, ini perlu perhitungan, jangan main ini yang penting viral, yang penting ada aksi enggak. Diketahui dalam 3 bulan terakhir ini sudah ada 5 harimau Sumatera yang mati di Medan Zoo. Saat ini koleksi harimau di Medan Zoo hanya tersisa 8 ekor dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran sektor Ciracas, Jakarta Timur menyelamatkan seekor kucing peliharaan jenis Persia yang sudah hilang selama 2 pekan. Setelah dicari, ternyata kucing tersebut terjebak di antara dinding rumah. Secara perlahan, petugas harus membujuk kucing tersebut agar mendekat ke arahnya untuk ditangkap. Sempitnya akses sela dinding rumah membuat petugas sempat mengalami kesulitan. Meski demikian, setelah 30 menit, petugas akhirnya berhasil menyelamatkan kucing dan diserahkan ke pemiliknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang wanita di Kota Bumi Lampung kehilangan motor saat tengah mencoblos di TPS, sementara seorang terpidana kasus mafia tanah yang sempat buron lebih dari 2 tahun ditangkap petugas Kejaksaan Negeri Tangerang usai menyalurkan suaranya.
Kasus pencurian yang dialami warga Kelurahan Rejosari, Kota Bumi ini terjadi saat korban tengah menyalurkan suaranya di TPS 8, tepatnya di depan gedung sekolahan FTS 2 Rejosari. Rekaman CCTV menunjukkan pelaku berjumlah 2 orang dan memanfaatkan waktu tunggu yang cukup lama. Selain itu, korban juga memarkirkan motornya tidak di tempat yang disediakan panitia dan dijaga pihak keamanan. Sempat buron selama 2 tahun lebih, terpidana kasus penggelapan sertifikat tanah ditangkap Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Banten di kediamannya di Jakarta usai melakukan pencoblosan. Usai ditangkap, pelaku langsung digelandang ke Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang guna menjalani hukumannya. Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi meringkus seorang kurir narkoba jenis sabu jaringan antar provinsi di kawasan Medalo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Untuk mengelabui polisi, barang haram tersebut dicampur dengan gula. Kobaran api disertai asap tebal berwarna hitam membakar 2 toko kelontong di Pasar Bulak Banteng, Surabaya. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api karena salah satu toko menjual bensin eceran. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik ini tidak sampai menimbulkan korban. Sejumlah warga dan caleg mengamuk di TPS 17 Kelurahan Seyagul, Medan Barat setelah mengetahui petugas KPPS hendak melakukan kecurangan. Diduga oknum petugas KPPS akan mengalihkan suara partai dan menggelembungkan suara caleg tertentu. Warga semakin kesal karena petugas Bawaslu Medan tidak mengambil tindakan hingga disepakati penghitungan ulang. Ketua KPPS melahirkan saat pemungutan suara berlangsung di TPS 11 di Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso. Sang bayi lahir dalam kondisi selamat dan mendapatkan perawatan di Puskesmas Prajekan yang tak jauh dari lokasi TPS. Usai mendapat penanganan medis, proses tahapan pemilu di TPS 11 tetap berlanjut. Pemirsa, bagi Anda warga Jakarta, bersiaplah karena harga BBM non-subsidi di Jakarta diprediksi akan naik. Kenaikan ini merupakan dampak kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB yang baru-baru ini ditekan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB dari sebelumnya 5% menjadi 10% oleh Pemprov DKI Jakarta masih menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, Pertamina menyebut perda yang diteken PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada 5 Januari 2024 lalu ini akan berdampak pada kenaikan harga BBM di Jakarta. Namun Pertamina memastikan kenaikan pajak BBM hanya terjadi pada BBM non-subsidi, bukan BBM jenis Pertalite dan solar subsidi. Selain berdampak pada kenaikan BBM non-subsidi, pengamat juga menilai kenaikan ini akan menimbulkan selisih harga BBM yang ada di Jakarta dengan daerah penyangga, sehingga permintaan BBM di luar Jakarta menjadi naik. Belum lagi ancaman inflasi bagi sejumlah barang kebutuhan masyarakat. Untuk itulah pengamat meminta kebijakan ini perlu dikaji ulang. Adanya kebijakan ini mungkin akan bisa mengubah lagi untuk struktur harga BBM kita gitu kan. Apabila nggak ditambah, tentu untuk yang non subsidi ya, yang non subsidi apabila untuk ditambah maka kerugian Pertamina akan semakin tinggi gitu. Setali tiga uang, apa yang dikatakan pengamat juga diaminkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Namun YLKI berharap besaran pajak ini digunakan untuk masyarakat umum, khususnya dalam peningkatan perbaikan angkutan umum agar masyarakat mau beralih dari penggunaan kendaraan pribadi. Nah, tapi ini pemerintah harus transparan ya. Kenaikan ini bukan karena kenaikan harga BBM, ya, jadi tidak dilakukan oleh Pertamina atau tidak dilakukan oleh Kementerian ESDM terkait dengan harga BBM-nya, tapi adalah pajak daerah yang menjadi kompetensi dari pemerintah daerah. Meski belum diketok palu, bayang-bayang kenaikan BBM non-subsidi sudah membuat resah masyarakat.
Sebagian masyarakat mengaku belum siap terhadap dampak yang akan muncul di kemudian hari. Kalau benar mah benar-benar ini ya nyusahin kita, apalagi kayak aku kurir begini kan. Nggak apa-apa, naikin aja nggak apa-apa, asal nggak pertalite ya. Semoga saja apa yang menjadi keresahan masyarakat tidak benar-benar terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Di tangan seorang nenek asal Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, petai Cina yang biasanya diolah menjadi aneka makanan bisa diolah menjadi kerajinan tas yang cantik dan unik. Penasaran seperti apa bentuk tas dari petai Cina? Berikut liputannya. Tas-tas cantik ini bukan terbuat dari kulit atau kain bludru. Tas dan dompet cantik ini terbuat dari petai Cina atau biji tanaman lamtorogung. Tanaman lamtorogung biasanya dimanfaatkan untuk pohon peneduh dan bijinya yang dikenal sebagai petai Cina diolah menjadi aneka makanan yang lezat dan bergizi. Untuk membuat tas dari petai Cina ini butuh kesabaran ekstra. Sebelum dirangkai, petai Cina yang sudah tua direbus dengan tawas di dalam panci presto selama 1 jam. Petai Cina lalu dijemur hingga kering, kemudian dirangkai dengan benang nilon untuk menjadi aneka tas dan dompet wanita. Saya temukan ide ini 2003. Kalau di Kecamatan Harau ini waktu itu banyak di Medan Bapanih itu pohon pelindungnya dari lamtoro ini. Nah, jadi dia yang bawanya bahannya ke sini. Harga tas dan dompet dari petai Cina ini mulai dari ratusan ribu hingga 2 juta rupiah, tergantung keunikan dan tingkat kerumitan pengerjaannya. Menarik bukan? Meskipun tas ini berbahan petai Cina atau biji lamtoro tidak kalah dengan tas keluaran pabrikan. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Kembali bersama kami, pemirsa. Komedian Alfian Syah Komeng atau yang lebih dikenal dengan Komeng Uhuy menyita perhatian publik lantaran menjadi kandidat dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat. Foto Komeng dalam lembar kertas suara menjadi viral karena menampilkan ekspresi wajah jenaka yang berbeda dengan kandidat lainnya. Suasana penghitungan surat suara Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat di sejumlah TPS menjadi riuh. Warga meneriakkan uhuy setiap kali petugas menyebut komedian Alfian Syah Komeng yang tercoblos di kertas suara. Komedian Komeng berhasil menyita perhatian publik lantaran menjadi kandidat dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat. Apalagi Komeng menampilkan ekspresi wajah yang tidak biasa dan berbeda dengan kandidat lainnya. Foto Komeng dalam lembaran surat suara pun menjadi viral di media sosial. Foto ini juga menuai banyak komentar lucu dari warganet. Namun siapa sangka Komeng yang tidak terlihat banyak kampanye dan tidak memasang banyak poster serta baliho, perolehan suaranya malah unggul. Dalam hasil hitung cepat KPU untuk DPD RI Jawa Barat, Komeng mengungguli beberapa kandidat lainnya. Ya, ada saja kelakuan pemilih dalam menyalurkan hak suaranya di pemilu 2024. Sebuah surat suara dicoblos pemilih secara tidak wajar dengan 2 tusukan berlingkaran besar di TPS 005 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proses penghitungan surat suara DPR RI Sulawesi Selatan 1 di TPS 005 Jalan Kakatua, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar awalnya berjalan seperti biasa. Namun suasana menjadi riuh saat petugas membuka salah satu kertas suara dan menemukan tusukan berlingkaran besar. Penunjukan surat suara tidak sah ini disambut guyonan seorang warga yang berada dalam TPS dengan menunjukkan sobekan kertas suara yang dimaksud. Dirinya mengungkapkan melakukan hal tersebut lantaran tidak mendapat uang dari calon legislatif seolah sesuatu yang lumrah dalam kontestasi pemilu.
Video ini pun viral di media sosial dan telah ditonton puluhan ribu orang. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.